Nah maka itu di mana saja tabligh akbar saya keliling seluruh Indonesia, saudara, semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara, tuan-tuan guru masyaikh di Madura marah, ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah semua marah, saudara. Kenapa? Karena kelompok FPI memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Dengar aku, saya memang PKI, saya masih PKI. Mereka mencabut Aidit, bukan Mbak Alwi juga berani kok. Nah, meskipun keluarga Aidit mengatakan tetap ada hubungannya dengan Mbak Alwi, tapi Robiso kan nggak mengakui. Mereka hanya membedakan akhirannya T dan akhiran D gitu kan. Apabila dirunut dengan jujur, ketua PKI yang terakhir pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'alawi, yakni DN Aidit. DN Aidit malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya. Silakan yang masih berpikiran waras menilai. Kurang ajar, Presiden Jokowi, jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melanjut lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Setiap bulan September saya ini sebelum tesis Kiaimat, Mas, narasi terkait dengan bahaya laten PKI, Mas, sandungan yang dibuat-buat oleh Mbak Alwi, Rizik Syihab, dan para habaib tampil ke permukaan, membangun heroisme seolah-olah pahlawan bangsa mereka ini itu. Inilah Muso Al-Munawar, Habib dari klan Ba'alawi, pemimpin Partai Komunis atau PKI yang ditembak mati oleh tentara karena visi misinya yang ingin menciptakan sistem komunisme ideologi yang sedang dibangun di Yaman pada waktu itu. Pada 18 September 1948, Muso melakukan pemberontakan bersama para militan PKI di Madiun. Misinya yang menginginkan terbentuknya negara khilafah lewat pemberontakan PKI Madiun langsung direspon oleh militer. TNI Divisi Siliwangi tanpa butuh waktu lama langsung memberangus pemberontakan tersebut. Sial bagi Muso Al-Munawar, harus dikepung satu peleton tentara dan dihadiahi timah panas oleh TNI hingga ajal menjemputnya. Itulah kisah dari klan Ba'alawi yang jadi PKI, mulai dari DN Aidit yang tak diakui hingga Habib Usman yang mau dijadikan pahlawan oleh Ba'alawi. Sekarang visi misinya diteruskan oleh Rizik dengan dawir-dawir palsunya. Sadarlah kalian para muhibbin. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Apabila ada orang besar, pahlawan dan manusia yang harum oleh sejarah diakui sebagai keluarganya. Apabila ada manusia kalah, tercoreng dalam sejarah, malah ditolak sebagai bagian keluarganya. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Mari bertanya dengan jujur. Katanya Ba'alawi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama Masumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap. Adakah ulama dari Ba'alawi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI? Silakan cari jawabannya pada rumput yang bergoyang. Dan isunya yang dibuat adalah isu-isu yang bukan isu mereka, Mas, yang nggak pernah mereka alami. Menghadapi PKI itu kan nggak pernah ada hubungannya dengan habaib, Mas. Yang menghadapi PKI itu kan santri dan banser. Yang menghadapi PKI saat itu kan santri dan banser dan masyarakat. Nggak ada habaib saat itu. Kami di FPI punya file. Kami kumpulkan bebundal-bundal, satu bundal segini, semua foto-foto dan nama-nama korban ulama-ulama NU, korban kawan-kawan Banser yang dibunuh oleh PKI, saudara. Nah, Habib-Habib ini kok sok pahlawan semua di bulan September ini, Mas. Membakar bendera PKI itu kan rutinitas, Mas, seperti zikiran, ya. Torekoh Ba'alawi Rizik Syihab ini kan membakar bendera PKI di bulan September, Mas. Makanya anak-anak muda hati-hati. Kalau Anda buka ngajinya sama Syekh Google, ini banyak sekarang ngaji sama Syekh Google, saudara. Tulis PKI, langsung dijawab oleh Syekh Google. Nah, itu banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh PKI. Yang PKI ceritakan, kami dibunuh NU, kami disembelih Banser. Ketika itu NU jahat, Banser jahat, masa kami disembelih, masa kami dibunuh. Tapi yang mereka bunuh kiai, mereka nggak cerita. Kemudian isu PKI itu menjadi password Ba'alawi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa?
Inilah kisah singkat Habib Fahrul Barokbah. Beliau bernama lengkap Haji Raden Sayyid Fahrul Barokbah. Lahir di Tenggarong tahun 1925. Fahrul bermarga Barokbah. Barokbah adalah marga dari klan Ba'alawi. Sedangkan gelar Raden didapatkan karena dia berasal dari keturunan bangsawan. Fahrul Barokbah mendirikan cabang PKI di Kalimantan Timur. Setelah gagalnya G30S, Fahrul Barokbah ditangkap militer karena dirinya terjaring PKI. Dia ditangkap pada 29 November 1965 di Balikpapan. Awalnya dia divonis mati, tapi diringankan menjadi penjara seumur hidup. Tiba-tiba setelah munculnya FPI, Pak Alwi setelah bergabung dalam sentral organisasi di FPI itu, seolah-olah juga Robitoh itu dalam satu sistem FPI ini, seolah-olah mereka yang hebat. Jadi dulu itu ada yang namanya Habib Jalal Al-Aidid cerita, kenapa Robitoh Alawiyah itu menghilangkan dari marga Al-Aidid atau Aidid, karena mereka takut ketahuan. Karena pelopor PKI ini kan, siapa namanya pelopor PKI? DN Aidid itu dari marga Ba'alawi. Mau mereka teriak-teriak di forum pemerintah kita, PKI awas, PKI akan muncul lagi. Ternyata itu PKI teriak PKI lawan jangan. Sejak munculnya Rizik Syihab, pengakuan sebagai cucu Nabi itu diglorifikasi, di blow up besar-besaran di bulan September, Mas. Ada isu negatif di bulan September yang dia lepas, tapi sekaligus dia ingin bersama dengan isu negatif itu membesarkan komunitasnya, Mas. Setiap bulan September saya itu, ini sebelum tesis Kiai Imad, Mas, saya itu selalu menemukan narasi terkait dengan bahaya laten PKI, Mas. Juga narasi terkait dengan kekejaman PKI. Sehingga bulan yang seharusnya untuk melanjutkan kebahagiaan anak negeri dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu harusnya kan tetap September ini bukan bulan sandungan, tapi bulan yang bisa kita lakukan untuk merasakan dan menikmati kebahagiaan sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai. Tapi selalu aja setiap bulan September seolah-olah ada sandungan, Mas. Sandungan yang dibuat-buat oleh Pak Alwi, Rizik Syihab, dan di situ ada organisasi yang menopang, yaitu FPI, yang notabene juga banyak Habib yang tampil di situ. Jadi bulan September itu seperti bulan para habaib tampil ke permukaan, membangun heroisme seolah-olah pahlawan bangsa mereka ini itu. Dan isunya yang dibuat adalah isu-isu yang bukan isu mereka, Mas, yang nggak pernah mereka alami. Menghadapi PKI itu kan nggak pernah ada hubungannya dengan habaib, Mas. Yang menghadapi PKI itu kan santri dan banser. Oh iya. Oke. Yang menghadapi PKI saat itu kan santri dan banser dan masyarakat, nggak ada habaib saat itu. Kalaupun ada ya 1-2 untuk numpang-numpang isu, kerjaan habaib kan numpang-numpang isu lah, Mas. Numpang-numpang isu. Nah, tetapi setiap bulan September dalam suasana kita merdeka, seolah-olah PKI saat itu perangnya melawan Habib gitu loh, Mas. Sehingga Habib Pak Alwi dalam konteks ini direpresentasikan oleh Rizik Syihab itu seolah-olah ada apa semacam kenangan sejarah buruk yang dialami oleh habaib di bulan September 1965, katakan begitu. Nah, yang pernah punya konflik aja sudah santai, Mas. Kiai, santri, banser kan sudah santai, Mas. Iya. Mbah saya itu dulu itu yang dari ibu itu kan dulu banser, Mas, di Rembang itu sampai ini ngumpet-ngumpet ke kiai Rembang dari ancaman PKI, Mas. Makanya beberapa kiai Rembang itu kalau ketemu sama saya itu dapat cerita dari ayahandanya tentang sosok nama dari mbah saya ini yang jadi herois yang menyelamatkan kiai-kiai Rembang dari ancaman PKI. Saya sebagai cucu sosok yang punya benturan kuat dengan PKI saja tidak pernah membabi buta di bulan September membenci PKI, Mas.
Bahkan Lah kok mereka saya itu yang ini ya. emang yes, bahkan ketika Mbah saya belum wafat itu pernah ditunjukkan saya tangannya yang pernah dibacok PKI, terus punggungnya itu ini PKI yang bacok. Itu pun saya nggak benci loh sama-sama PKI, padahal anak yang langsung vis berhadapan dengan PKI. Nah, Habib ini kok sok pahlawan semua di bulan September ini, Mas. Isu-isu ini. Kemudian membakar bendera PKI itu kan rutinitas lah, seperti zikiran, Torekoh Pak Alwi Rizik Syihab ini kan membakar bendera PKI di bulan September, Mas. Torekohnya. Iya, iya. Jadi ada 2 tarekat di HP Pak Alwi, Mas. Ini. Nah, itu menarik itu ya. Ada Tarekat Pak Alwi yang memang diperjuangkan Habib Lutfi bersama-sama GNO, yang sekarang ini baru agak rame. Yang kedua Tarekat Pak Alwi Rizik Syihab, yaitu membakar bendera. Jadi kalau nggak bakar bendera PKI itu seolah-olah merasa dosa mungkin, Mas, itu, Mas. Dan kita juga nggak tahu bendera itu yang jahit siapa, yang membuat siapa, kita kan juga nggak tahu, Mas, itu, Mas. Iya, iya. Karena nggak ada yang memproduksi ya harusnya ya. Nggak ada memproduksi dan saya nggak ada yang meneliti itu yang buat siapa, Mas. Harusnya dari kepolisian ada yang meneliti itu, Mas. Ada yang meneliti. Kan nggak mungkin. Kita bisa menduga lah. Nggak menduga, kan nggak mungkin anak cucu PKI pada buat bendera itu kan nggak mungkin, Mas. So, mereka sudah pada tobat, sudah jadi santri, Mas. Sudah lupa sejarah orang tuanya itu. Kan begitu. Kemudian isu PKI itu menjadi password Pak Alwi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Jadi kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu, Mas. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas. Kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Ya. Kan logikanya kalau saya ingin mengajarkan santri-santri untuk mengenal Nabi saya, Nabi Muhammad, sosok yang berakhlakul karimah, penuh etik, dan etika Nabi Muhammad itu etika universal. Nabi Muhammad itu dicintai oleh seluruh alam, yang mencintai tidak hanya umat Islam. Cuman perspektifnya kalau orang Barat mencintai Nabi Muhammad karena dia pembebas, kalau Eropa mencintai Nabi Muhammad karena memiliki perspektif humanitas yang luar biasa, kalau Timur mencintai Nabi Muhammad karena sosok yang memiliki keterlibatan, kita umat Islam mencintai Nabi Muhammad total dari segala aspek bisa kita rasakan, kan begitu, Mas. Tapi ini menguatkan persatuan umat Islam tapi dari isu PKI. Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan gitu. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori rumus konsep PKI itu jahat. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka negala, karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password PKI itu tadi, Mas. Bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata Habib-Habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab itu passwordnya password kekerasan semua, Mas. Password persekusi, ancaman dan lain sebagainya itu kan nampak di komentar-komentar itu. Bahkan mereka itu nggak tahu menahu tapi sok tahu misalnya. Jadi salah satu komentar ada yang ngomong, Obedillah nama saya disebut, cemburu karena nasabnya jelek, tidak baik, makanya cemburu pada Habib-Habib yang nasabnya baik. Gitu. Ini kan mereka sok tahu kan, Mas. Sok tahu mereka. Iya, iya. Jadi karena itu doktrin, hasil doktrin kekerasan, maka
selain kekerasan persekusi yang mereka lakukan, itu juga kekerasan verbal, Mas, yang luar biasa. Makanya debat ilmiah di Robitoh, Hanif Alatos itu, kalau kita catat, caciannya pada Kiai Imad itu banyak sekali itu. Tidak perspektif ilmiah, tapi lebih banyak cacian-caciannya itu, komentar-komentarnya itu. Ya, karena doktrinasinya melalui doktrinasi terminologi PKI ini tadi, Mas. Ya. Itu. Kemudian bulan September, pasca tesis Kiai Imad, saya ulang lagi, itu menguatkan peran FPI sebagai organisasi Islam yang anti PKI dan pengabsah mereka yang PKI atau mereka yang bukan PKI. Pertanyaan saya sederhana. Mereka tidak memiliki sejarah benturan dengan PKI. Di era kemerdekaan ini kok tiba-tiba mereka menjadi pengabsah kelompok yang PKI atau yang tidak PKI. Atau kalau dikembangkan Hanif dalam vis-vis Guru Gembul, seolah-olah FPI atau Habib itu pengabsah orang itu liberal atau tidak liberal, Islam atau tidak Islam. Sampai sosok Gusulil Absar Abdallah itu pun pernah dapat korban dari narasi yang dibangun oleh kelompok FPI, Habib Ba'alwi kan, Mas, bahwa Ulil Absar Abdallah itu adalah sosok yang merusak Islam dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu ayahanda Ulil Absar itu kiai, mbahnya juga kiai. Sementara mereka, Habib-Habib itu orang tuanya juga nggak jelas itu. Seolah-olah setelah masuk FPI dalam golongan Habib Rizik, seolah-olah sok sebagai orang yang punya status hebat. Padahal ayah mbahnya nggak jelas. Sementara Kiai Ulil Absar Abdallah itu ayahandanya kiai, mbahnya kiai. Saya tahu Ulil Absar Abdallah itu ya juga masih saudara sama saya, Mas. Ini saya sampaikan di forum ini. Jadi sekarang ini yang jadi korban Kiai Imad. Kiai Imad itu ayahnya, mbahnya, buyutnya itu kan orang-orang hebat. Sampai Kiai Zulfa Mustafa tidak malu-malu mengatakan Kiai Imad itu saudaranya gitu kan. Sampai memframing Kiai Imad dalam posisi yang seolah-olah tidak siapa-siapa. Kiai Imad itu bapak mbahnya pejuang, sementara bapaknya mereka itu hanya pembawa biola dan penari zafin, mbahnya sopir Belanda, katakan begitu. Kan nggak jelas itu. Tapi tiba-tiba setelah munculnya FPI, Ba'alwi setelah bergabung dalam sentral organisasi di FPI itu, seolah-olah juga Robitoh itu dalam satu sistem FPI ini, seolah-olah mereka yang hebat. Dan itu semua diglorifikasi pada bulan September, Mas. Bulan September itu bulan momentum untuk membangun glorifikasi status Habib Ba'alwi sebagai sebuah gerakan ala-ala yang kemarin jadi julukan baru untuk Rizik Syihab, ala-ala Fufu Fafa Rizik Syihab, katakan begitu. Iya. Jadi luar biasa. Kemudian ini, Mas, bulan September itu bulan untuk sebelum tesis Kiai Imad itu seperti bulan untuk mengumpulkan massa dan jamaah Ba'alwi Rizik Syihab. Sampai sekarang sepi, Mas. Setelah muncul tesis Kiai Imad tidak kita rasakan lagi itu. Kemarin mencoba melempar Fufu Fafa, tapi setelah itu kan pergi umroh, Mas. Jadi kayak lepas pergi umroh atau itu pergi umroh atau kabur ya? Atau ingin mempertahankan status al-kaburinya, bisa jadi itu. Terus ini, Mas, isu plat G 30 September 1965, isu yang berkah bagi Rizik Syihab untuk menyebarkan iklan gerakan paling Islam dan pemilik kebenaran tunggal serta kekuatan Imam Ba'alwi Rizik Syihab. Ini sebenarnya. Jadi bulan September itu bulan yang keramat untuk Ba'alwi Rizik Syihab, Mas. Dan mayoritas Ba'alwi yang lainnya di Indonesia ini. Karena memang harus diakui banyak Ba'alwi yang tergabung dengan Rizik Syihab, Mas. Banyak atau mayoritas ya? Mayoritas. Banyaknya mayoritas, Mas. Atau seluruhnya?
secara ideologi gitulah katakan gitu. Saya masih husnudzon dalam secara publik mereka tidak tampak, tapi mereka itu merupakan persetujuan mereka. Kecuali ada Habib Ribu itu kan hanya 0, berapa persenan Mas. Meskipun tidak semuanya. Tetapi kan mereka itu kompak Mas. Mbak Alwi itu beda dengan orang Jawa loh Mas. Kalau orang Jawa itu tidak akan pernah membela saudaranya sendiri dalam keadaan salah. Tapi kalau Mbak Alwi itu akan selalu membela saudara Mbak Alwi meskipun salah. Apakah ini isu? Tidak. Habib Lutfi itu selalu mengatakan meskipun nggak setuju habaib sebagaimana yang beliau ajarkan dan itu dipedatokan oleh Kiai Miftah, Gus Miftah, tetap harus dihormati. Kata tetap harus dihormati ini kan sebenarnya melindungi dengan cara yang halus Mas, saling melindungi dengan cara yang halus. Kan Mas Rifki sering dengar juga Habib itu meskipun salah tetap harus dihormati, jangan diikuti tapi tetap harus dihormati. Ideologi itu kan muncul Mas. Kalau menghormati dalam konteks kemanusiaan saya setuju, tapi kalau menghormati dalam konteks status Habibnya saya tidak setuju Mas. Itu namanya bentuk bukti bahwa habaib itu totalitas bersatunya itu, meskipun salah mereka bersatu, saling melindungi dengan doktrin itu. Kalau orang Jawa kan enggak. Kalau ada orang Jawa anaknya salah, yang dimarahi anaknya Mas. Ada kakak, adiknya salah, ditegur adiknya. Objektivitas orang Jawa itu tinggi Mas. Karena Jawa itu sendiri kan bagian daripada prinsip moral Mas. Orang yang memegang moralitas Jawa itu. Jadi Jawa itu kan artinya itu kan orang yang memegang moralitas yang sangat tinggi. Orang Jawa, salah ya dikatakan salah, benar dikatakan benar orang Jawa itu. Jadi keberpihakan pada yang salah itu tidak ada. Bahkan orang Jawa itu Mas, meskipun pencuri, perampok, dia akan mengatakan, anak saya jangan seperti saya. Itu orang Jawa Mas. Jadi, tapi di komunitas Ba'alwi itu kompak mereka itu Mas. Kompak. Bahkan satu sertifikat cucu maksudnya Nabi gimana itu? Yang dikeluarkan Robitoh maksudnya Mas. Satu sertifikat cucu Nabi maksudnya. Satu lembaga sertifikat itu Mas. Satu sertifikasi halal. Katakan begitu. Halal sebagai cucu Nabi, perspektif Robitoh katakan begitu. Kemudian plat G 30 September 1965, hari yang paling keramat, hari hoki Mas, untuk mengumpulkan massa bagi Ba'alwi Rizik, sang pengaku cucu Nabi. Itu memang September itu hari yang paling hoki. Secara sosiologis, saya membaca Mas, bulan September itu menjadi media menguatkan keyakinan publik Habib Ba'alwi sebagai cucu Nabi Muhammad. Momentum membangun glorifikasi Mas di bulan September ini Mas. Sebelum munculnya Rizik Syihab mengambil momentum September sebagai hari bulan keramat, katakan begitu, untuk mengglorifikasi habaib sebagai cucu Nabi. Habib dikenal sebagai cucu Nabi itu kan selain berbasis husnudzon para kiai-kiai, mereka itu kan dari mulut ke mulut sambil malu-malu untuk menceritakan sebagai cucu Nabi Mas. Tapi sejak munculnya Rizik Syihab, pengakuan sebagai cucu Nabi itu diglorifikasi, di blow up besar-besaran di bulan September Mas. Jadi sebenarnya memang bulan September itu bulan seolah-olah Rizik Syihab dan kawan-kawan itu merefleksikan konfrontasinya dengan PKI. Tapi sebenarnya Rizik Syihab dan kawan itu mengambil manfaat atas bulan itu. Jadi kayak bermain layang-layang gitu Mas. Ada isu negatif di bulan September yang dia lepas, tapi sekaligus dia ingin bersamaan dengan isu negatif itu membesarkan komunitasnya Mas. Paling tidak komunitas FPI-nya, dan banyak muncul isu-isu penguatan status cucu Nabi itu di bulan September itu Mas.
Begitu muncul Habib Rizik Syihab itu kan, wah cucu Nabi sedang berpidato, membangun heroisme kembali. Itu sebenarnya kan heroisme FPI dan Ba'alwi sebenarnya, bukan heroisme nasionalisme. Karena logika nasionalisme itu kan harus dibangun dalam kesetaraan sebagai warga negara untuk saling bersama, Mas. Ini kan sebenarnya ingin memisahkan nasionalisme warga negara, Mas. Isu komunis ini karena memecah belah. Isu yang sudah mati, PKI itu kan sudah mati ya, Mas, sejarahnya. Sudah tidak laku dijual. Tapi seolah-olah ingin dihidupkan, dan di situ menjadi momentum untuk memecah belah anak negeri. Yang ikut Rizik Syihab, Ba'alwi Rizik Syihab itu sah sebagai nasionalis sejati, yang tidak ikut tidak nasionalis. Ini kan memecah belah nasionalisme. Ingin mengambil isu dari isu September. Maka kalau kita sebut sebagai plat G, isu plat G itu ya betul juga itu, Mas. Isu plat G, karena gerakan 30 September katakan begitu. Iya. Kemudian bulan September itu menghapus peran dan perjuangan kiai lokal serta Banser melawan PKI. Jadi seolah-olah kiai lokal santri itu tidak ada masalah dengan PKI saat itu, Mas. Jadi seolah-olah yang gerakan Ba'alwi Rizik Syihab dan kawan-kawan ini di bulan September itu ingin menghapus sejarah pada anak negeri. Bulan September itu tidak ada hubungannya dengan santri kiai. Nah, apalagi di situ didukung Alfian Tanjung. Dia mengatakan PKI itu banyak yang bergabung di Banser, masuk jadi kiai misalnya, yang sempat dia ditahan saat itu, bahkan digeruduk oleh Banser itu kan, yang saya saat itu juga marah. Aneh. Lawang kita yang punya masalah dengan PKI, kita yang perang dengan PKI, bahkan banyak korban PKI dari kita, dan kita juga banyak menjadi korban PKI. Itu kan nampak sejarah kita itu betul-betul ada konflik dengan PKI, Mas, santri dan kiai itu. Tapi seolah-olah sejarah itu dibalik. Seolah-olah yang menjadi hero di situ adalah Ba'alwi Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan yang memiliki keabsahan isu PKI itu seolah-olah FPI, Ba'alwi Rizik Syihab. Tapi setelah tesis Kiai Imad, orang jadi sadar semua, Mas. Jadi kritisisme Kiai Fuad Pleret, meskipun dengan cara-cara yang sederhana, itu membangun titik kesadaran yang luar biasa, yang secara alamiah itu membuka kesadaran masyarakat di negeri ini. Dan sekarang titik puncaknya. Oke, Tamam, boleh saya hentikan di situ dulu? Boleh. Iya, ya, terima kasih. Ini apa namanya itu? Ini tentang pratesis kan. Jadi sebelum kita melangkah ke pasca tesis, saya mau nanya dulu tentang di situasi pratesis. Dari poin-poin yang Yai Tamam tadi sampaikan, saya catat itu ada 9 sampai 10 poin itu. Itu menurut Yai Tamam, tujuan apa yang hendak dicapai oleh klan Habib Ba'alwi via FPI dan lembaga mereka lainnya itu, ya? Ada dua, Mas. Relasi kuasa yang tidak seimbang. Itu teori kehendak kuasa membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Kalau zaman dulu ingin membangun kekuasaan itu kan lewat peperangan, Mas, lewat kekerasan, anarkisme, bahkan lewat pembunuhan. Sekarang ini kan mereka ingin membangun relasi kuasa lewat pengetahuan, Mas, dengan cara yang lembut. Itu kan akhirnya sign of is power itu kan. Pengetahuan itu adalah kekuasaan. Dan mereka ingin membangun kekuasaan melalui pengetahuan yang ditandai pada bulan September. Jadi bulan September itu seperti bulan membangun kesadaran. Bulan untuk membangun kesadaran dalam tanda kutip masyarakat agar berada dalam hegemoni kekuasaan Ba'alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Mas. Anehnya masyarakat lokal atau pribumi ini
belum menyadari pada hal ini. Dan mereka kan ada kesalahan fatal, Mas. Beberapa tahun terakhir ini mereka itu menganggap sudah saatnya untuk bergerak secara masif, tapi ternyata meleset rencana mereka, Mas. Mengapa? Mereka itu kan hampir semua mulai penceramah yang lembut, ingin menguasai lewat PBNU, lewat Torekoh. Penceramah yang bebas ingin mengatakan bahwa Indonesia wali Jawa Nusantara milik Tarim, katakan. Kemudian pahlawan-pahlawan pada dibaalwikan itu. Kemarin kan saya menemukan suatu fenomena yang lucu, Mas. Taufik Assegaf mengatakan, bahwa orang bilang dibaalwikan. Baalwikan apa? Pokoknya kalau belum ada restu atau catatan dari Robitoh, itu jangan dihubung-hubungkan dengan baalwisasi dan lain sebagainya. Tapi kan dijawab oleh Profesor siapa yang Sahab yang diundang di Robitoh kemarin. Iya. Nah, dia kan dari Baalwi, menyatakan Pangeran Diponegoro itu adalah Baalwi. Baalwi, ya. Nah, itu kan artinya iya ya. Saya punya simpulan, iya ya. Baalwi di Indonesia ini sulit dipercaya memang. Satu bilang A, nanti dua bilang B. Taufik Assegaf bilang A, si Profesor Sahab itu bilang B, katakan begitu. Yang paling lucu itu ada pribumi yang dikorbankan seolah-olah membaalwisasikan itu adalah Al-Faraj atau siapa itu, Mas? Iya, Sohibul Faroji. Nah, itu kan satu kasus, Mas. Jadi ibaratnya 300 makam yang ada hubungannya dengan Sohibul Faroji itu hanya 1 atau 2 makam, katakan, saya nggak tahu itu, butuh riset itu. Tapi selain itu kan memang dari Baalwi yang melakukan, Mas. Ketika belum ada gugatan pembelokan makam yang dibaalwisasikan, Robitoh itu nyaman, seolah-olah bangga. Ternyata memang punya banyak makam yang bersejarah di negeri ini yang dari Baalwi, seolah-olah kan begitu. Buktinya mereka jarang yang bicara. Tapi setelah rakyat menggugat, masyarakat pribumi menggugat, Taufik Assegaf baru ngomong, baalwisasi gimana? Kita nggak tahu menahu, Robitoh belum mengeluarkan itu misalnya. Jadi pusing ngomong sama orang Baalwi itu pusing, Mas. Iya. Pusing, nggak jelas semuanya ini, Mas. Informasinya ini loh, Mas. Mana yang harus dipegang begitu? Seolah-olah satu sama lain saling mengambil manfaat, tapi juga sebaliknya satu sama lain saling mengelak. Jadi pusing memang, ada di Baalwi itu pusing. Paling bikin pusing ada yang bisa dipegang. Iya. Kenapa, Mas? Iya. Penjelasan dari mereka tidak bisa dipegang begitu ya. Nggak bisa dipegang, pusing Mas. Apa namanya ya? Kita melangkah satu langkah ke depan ya, ini apa hubungan tesis Kiai Imad dengan meredanya politisasi isu PKI ini oleh klan Habib Baalwi ya? Membentuk kesadaran publik, Mas. Kiai Imad berhasil membentuk kesadaran publik. Masyarakat Jawa itu masyarakat yang taat agama, Mas. Begitu ada status cucu Nabi, oh itu salah kayak apapun kayak dibiarkan aja, Mas. Karena masyarakat Nusantara ini masyarakat yang cinta pada agama, cinta pada Nabi. Saya itu kalau baca sholawat itu masih bisa nangis, Mas. Atas kerinduan yang tertahan, begitu membara terhadap, Masya Allah, ngomongin aja pengen nangis saya, Mas, pada Nabil Mustafa. Jadi Indonesia itu begitu, Mas, sangat kuat cintanya kepada Nabi, sehingga siapapun yang mengaku cucu Nabi itu kayak ada privilege memang. Sehingga tutup mata aja, tutup mata, tutup telinga, siapapun yang mau cucu Nabi ya tetap dihargai. Tapi begitu ada tesis Kiai Imad, itu kayak membuka kesadaran publik. Iya ya, apa memang kita harus berani ya
melawan Ba'awi Habaib yang banyak kontra risalah. Apalagi ini termasuk yang ditakutkan Nabi tentang fitnah syara, yaitu orang mengaku cucu Nabi tapi tidak berperilaku sesuai dengan ajaran Nabi. Apa iya ya akhirnya kumpul kata iya-nya itu menjadi energi tersendiri bagi masyarakat Nusantara untuk mengakumulasikan sebuah kesadaran tentang kritisisme di dalam agama. Kan cinta itu kan butuh ilmu, Mas. Kalau cinta nggak ada ilmu itu bahaya. Maka jika kata lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu kan racun itu, Mas. Racun ya, itu. Ya. Saya katakan opium itu, Mas. Opium. Padahal sebenarnya jika kamu tidak ingin salah mencintai, jika tidak ingin salah mencintai itu bisa jadi akan menyakiti, Mas. Jadi jika salah mencintai, engkau akan disakiti. Jika tidak ingin disakiti, jangan salah mencintai. Ya. Jangan salah mencintai. Jika salah mencintai, maka kemungkinan engkau akan disakiti. Karena tidak ada cinta di alam semesta ini, Mas, selain pada dua hal, pada Allah dan Nabi Muhammad. Maka doktrin muhibbin atas habaib itu doktrin yang menyesatkan, Mas. Karena sumber epistemologi cinta manusia antar manusia itu kan hanya di tiga unsur, Mas. Nafas, hawa, dan syahwat. Jadi cinta kita antar manusia itu karena didorong oleh syahwat, didorong oleh kehendaknya, dan didorong oleh angan-angan, al-hawa, Mas. Jadi sumber cinta antar manusia itu beda dengan cinta kepada Nabi. Manusia itu bisa cinta itu karena kehendak, cinta itu karena angan-angan, imajinasi, cinta itu karena syahwat. Jadi cinta manusia itu antar manusia itu cinta yang sementara. Nah, sementara cinta kepada Nabi itu cinta yang abadi, yang tumbuh dari rohaniah manusia, dari qalb dan dari nalar sehat untuk menggerakkan rasa atau zauq kepada Nabi dan kepada Allah. Sehingga kalau kita mendidik orang untuk mencintai kita dengan buta, cinta buta, itu tanpa disadari kita telah membelokkan ketauhidan manusia dan cinta sejati manusia pada Allah dan Nabi Muhammad. Itu namanya pembelokan cinta, Mas. Pembelokan cinta. Pembelokan cinta. Makanya cinta buta itu berbahaya. Apalagi salah mencintai. Oh, bisa neraka masalah mencintai, Mas. Oh, neraka ya, bisa neraka ya. Oh, iya, cinta yang total itu kan hanya pada Allah, pada Nabi Muhammad, Mas. Di ajaran tasawuf bukan begitu. Apalagi kalau kan mereka mengatakan begini ya, salah satu isi doktrin mereka adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad adalah mencintai Habib. Nggak ada istilah Habib di tek-tek, mencintai Habib itu nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Nggak ada. Mencintai Syarif Sayyid, katakan begitu. Tapi pertanyaannya kan siapa Sayyid Syarifnya? Kan perlu diteliti, Mas. Itu kan fakta sejarah. Tidak bisa pakai dalil. Mencintai zuriyah Nabi memang ada dalilnya. Tapi siapakah zuriyah Nabi? Itu tidak ada dalilnya, Mas. Dalilnya dalil sezaman itu. Dalil yang harus melalui fakta historis. Dalil yang melalui fakta historis harus betul-betul empiris itu. Dialognya kan begitu nanti akhirnya, Mas. Ya, Tamam. Kembali ke topik utama, yaitu tentang politisasi isu PKI. Pasca tesis Kiai Imad, menurut Yai Tamam, apa yang terjadi di klan Habib Alwi sehingga mereka tidak lagi mempolitisasi isu PKI atau setidaknya mengurangi volume isu itu tersebut di ruang publik? Iya, dalam kondisi apapun tesis Kiai Imad itu bukan tesis abal-abal, Mas. Kalau tesis abal-abal nggak mungkin sampai menghabiskan dana membuat seminar Robitoh itu, Mas. Kalau itu nggak tesis abal-abal, kalau itu tesis abal-abal nggak mungkin memancing pihak Robitoh atau siapa menerbitkan buku yang akan dibagikan ke kiai-kiai sebagaimana dijanjikan oleh
Hanif Alatas itu dan PDF yang disebar. Saya belum ketemu PDF-nya itu, Mas. Itu kan anggaran yang tidak sedikit, Mas. Artinya apa? Tesis Kiai Imad itu betul-betul direspon secara serius dan mewah, bukan tesis abal-abal, Mas. Kalau tesis abal-abal nggak mungkin dapat respon, Mas. Direspon itu kan karena ada kekuatan yang luar biasa, Mas. Kalau tesis Kiai Imad abal-abal, nggak mungkin para YouTuber itu pengen mengupload terus pikiran-pikiran Kiai Imad. Bahkan isu politik, Mas, itu kalah dengan isu nasab, Mas, di negeri ini, Mas, sekarang ini. Isu politik. Dari mana saya tahu? Di Pada Suka saja, Mas. Itu kalau bicara politik, itu penontonnya 5.000, 7.000. Tapi kalau bicara nasab Kiai Imad, 60.000, 70.000. Masyarakat apa ya, antusias gitu ya, dan engagementnya tinggi juga itu. Mengapa begitu? Karena masyarakat banyak yang jadi korban, Mas. Kalau masyarakat tidak mengalami korban itu nggak mungkin itu mereka antusias. Karenanya tokoh-tokoh yang masih membela nasab Habaib Ba'alwi itu tokoh-tokoh yang nggak tahu problem masyarakat itu menurut saya, Mas. Hidup di Menara Gadingnya sendiri begitu ya. Menara Gadingnya sendiri, nggak tahu problem masyarakat. Maka saya bisa membedakan, Mas. Saya secara pribadi masih komunikatif dengan beberapa habaib dan mereka masih senang jadi tamu saya, sering ke rumah saya. 1 bulan itu 10 habib yang di rumah saya loh, Mas. Jadi dawir apa enggak ya? Enggak. Mereka alasannya kangen, Mas. Alasannya kangen. Enggak dan dawir enggak. Ya. Makanya mereka yang mengaku sebagai muhibbin itu mesti kalah dengan saya, Mas. Mesti kalah. Saya itu kurang apanya gitu, kan begitu. Jadi malu mereka yang mengaku sebagai muhibbin membela buta. Tapi kan saya bisa membedakan antara tamu saya yang saya hormati, mereka sudah menganggap saya sebagai saudaranya, dengan problem masyarakat. Kan saya tidak bisa dengan posisi keakraban dengan habaib, kemudian problem masyarakat tidak ikut saya jawab. Saya kan punya kewajiban menjawab problem masyarakat, Mas. Habaib ini kan problem sosial masyarakat, Mas. Sudah menjadi patologi sosial begitu ya? Sudah levelnya di situ ya? Sudah menjadi problem sosial masyarakat, Mas. Makanya kadang-kadang kalau saya ingat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu saya senang. Kok masih mau ada orang yang ikut mendampingi masyarakat dengan semampunya, sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, mohon maaf, negara kiai yang memiliki kebijakan, itu mereka diam. Nah, kalau ingat ini, saya pengen nangis, Mas. Saya pengen nangis. Tapi kalau teringat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu kayak terhibur saya. Saya teringat Kiai Imad, saya kayak terhibur. Makanya dengan Kiai Imad itu saya tidak kangen secara personal, Mas, tapi kangen dalam konteks kualitas tesis beliau yang mampu membentuk kesadaran masyarakat. Itu yang membuat saya terharu, Mas. Jadi luar biasa. Jadi ini problem masyarakat loh, Mas. Problem HP, problem masyarakat. Bisa kita katakan penyakit masyarakat sudah menjadi level penyakit masyarakat ya? Dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Jadi dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Ya, Imam, setelah munculnya tesis Kiai Imad ini, apa yang mempengaruhi klan Habib Ba'alwi sehingga mereka tidak mempolitisasi lagi isu PKI ini, Yai? Masyarakat sudah sadar. Masyarakat sudah sadar. Karena Habib juga takut kalau mereka menggunakan isu PKI, masyarakat akan jawab mbahmu begitu. Pelakunya itu mbahmu itu artinya adalah pelakunya ya leluhurmu gitu ya? Ya iya, maksudnya kan begitu, Mas. Masyarakat kan sudah sadar sekarang ini. Jadi masyarakat ini sudah punya jawaban yang cerdas sekarang ini, Mas. Jadi kalau nanti ada Habib yang ceramah di sosial media tentang isu PKI, masyarakat sudah bisa menjawab sambil nonton. Mbahmu dewe ya, gitu.
Lah gimana? Santri kiai inilah yang bermusuhan dengan PKI, Mas. Mbah saya itu betul-betul perang dengan PKI, Mas. Sampai jaga rumah-rumah kiai di Lasem, di Rembang, di Tuyuan, di Pamotan loh mbah saya itu, ngordinir itu. Maka beberapa kiai yang ketemu saya dapat cerita dari ayahnya atau mbahnya, itu cerita dulu mbah jenengan, wah saya diceritakan abah Gus, mbah jenengan itu begini begitu. Tapi kan saya nggak pernah membuat isu anti PKI, kan nggak pernah saya, Mas. Kalau dari klan Habib Alwi sendiri tidak ada ya, tidak ada yang berbenturan dengan PKI atau menjadi korban PKI ya, setahu Yai Tamam. Yang jelas dalam sejarah tidak saya baca. Iya, saya juga begitu sih. Ya, membacanya dari sejarah saya, Mas, dari sejarah. Yang nampak kan Banser, Kiai, Jawa Timur, Jawa Tengah. Habib saat itu kan banyaknya di Jakarta, Mas. Jakarta kan nggak ada problem benturan dengan PKI ya, Mas. Gimana ya? Mau diulang? Problem benturannya dengan PKI kan ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Mas. Jawa Barat dan Jakarta kan cenderung tidak ada problem PKI, Mas. Saat G30 SPKI, Jakarta itu adem ayem, lengang, nggak ada apa-apa, Mas. Hanya apa hubungannya dengan klan Habib Alwi itu ya? Posisi geografis itu apa hubungannya dengan klan Habib Alwi? Ya karena banyak Habib Alwi itu kan banyak di Jakarta, Mas. Banyak di Jakarta, Batavia, karena memang saat itu Utsman bin Yahya itu kan pahlawan bagi Habib Alwi, Mas. Makanya Habib Alwi itu paling membela mati-matian Utsman bin Yahya sampai sekarang ini. Contoh kecil gini, Utsman bin Yahya itu dari banyak catatan dan sejarah itu kan terkenal sebagai antek Belanda, Mas. Itu real empiris. Kalau saya katakan sebagai antek Belanda, saya nggak bisa disalahkan. Sejarahnya begitu. Jadi tidak ada orang di negeri ini yang akan bisa dihukum gara-gara mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Karena real. Kecuali kalau tidak real dalam sejarah, kalau saya mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda, saya bisa dipolisikan, Mas. Tapi sekarang ini nggak ada orang yang bisa dipolisikan gara-gara mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Mengapa? Karena real. Karena real Utsman bin Yahya antek Belanda, dari surat-suratnya kepada Belanda, dari gajinya dari Belanda, bahkan dia itu sangat senang sekali menggunakan simbol salib di sakunya itu, Mas. Notabene atas nama pengarang kitab-kitab, katakan begitu. Ya, Tamam. Setelah pasca tesis Kiai Imad, situasi apa yang Yai Tamam identifikasi sekarang ini terkait dengan isu PKI itu, Yai? Alhamdulillah, Mas. Sekarang ini nggak ada isu nonton bareng G30 SPKI. Mungkin malah nanti sebaliknya ada diskusi bareng tentang Hablo Grup G 30 SPKI. Haul Hablo Grup G30 SPKI. Nanti kita bikin. Ini guyonan sederhana, tapi Mas Rifki paling dibenci orang nih pagi ini. Tapi real, Mas. Tapi real. Sekarang ini adem, Mas. September yang indah sekarang ini. Anak negeri bisa menikmati bumi pertiwi, Mas. Kemarin yang mau bikin rame kan Rizik Syihab yang sekarang kabur tentang Fufu Fafa. Ayo. Kan yang Fufu Fafa. Kan yang sekarang juga dan itu sudah ya nyaring bunyinya, tapi sudah nggak laku di masyarakat ya, sepertinya ya. Menurut ya gimana itu? Nggak laku, Mas. Langsung diketawakan banyak orang. Harusnya kan baca selawat badar, Maulid Nabi kan, Mas. Maulid Nabi yang dibaca malah Fufu Fafa, Mas. Masya Allah. Ini kan kita ketahui.
Gimana ya, lanjutkan nih, monggo. Ya itu kan isu recehan, Mas. Yang mana itu? PKI atau kubu apa? Tufu Fafa itu, Mas. Nah, kalau sekarang setelah tesis Kiai Imad, isu PKI isu recehan sekarang, Mas. Diketawakan banyak orang sekarang. Ya. Apa namanya ya? Masyarakat sudah mengetahui begitu ya, bahwa PKI itu isu PKI hanya menjadi alat kepentingan politik praktis dari golongan klan Habib Alwi gitu. Kita katakan begitu, sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa isu PKI ini diangkat bukan murni secara tulus untuk meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan, tetapi ada ulterior motif dibalik dari diangkatnya isu PKI oleh klan Habib Alwi. Barangkali begitu ya, iya. Bahkan isu PKI diangkat itu memecah nasionalisme, Mas. Sebelum tesis Kiai Imad, kalau sekarang isu PKI kalau diangkat bukan memecah nasionalisme, membuat ketawa banyak masyarakat nasional, Mas. Berarti ini posisinya klan Habib Alwi sudah menjadi hiburan begitu ya, atau badut begitu ya, iya. Kalau di panggung masyarakat begitu ya. Kalau tidak memperbaiki diri akan semakin parah dari istilah itu, Mas. Lah, yang merusak sholawatan itu kan Habib Alwi, Mas. Sholawatan menjadi sholawatan di tradisi kiai-kiai kita itu kan sholawatan hudur, khusyuk, makhluk qiyam untuk Nabi. Sekarang ini sholawatan kan jadi konser, Mas. Dulu orang bisa membedakan antara sholawatan dengan konser, Mas. Sekarang nggak bisa membedakan orang. Yang paling lucu itu apa? Rizik Syihab mengkritik Rhoma Irama, sekali gitar dipetik orang pada mabuk gitu kan. Tradisi biola, tradisi joget di masjid itu kan tradisi Ba'alwi, Mas. Di masjid? Iya, tradisi tari zafin di masjid itu kan tradisi Ba'alwi. Itu kan joget-joget begitu. Kiai-kiai itu kan Mas, pantangan loh, Mas, joget-joget di luar, apalagi di masjid. Ba'alwi kan biasa aja joget. Yang ketika kita teliti jogetnya sama dengan jogetnya orang-orang Yahudi ternyata. Iya, tradisi Yahudi ternyata ya. Nah, ini real loh, Mas, ini bukan isu loh. Coba disaksikan aja, diperhatikan antara tari zafin dengan yang di Ba'alwi dengan tari zafin di Yahudi. Ya, itu banyak sudah diposting oleh teman-teman YouTuber lain itu kan, perbandingan komparasi tari zafin kan Habib Alwi dengan tarian Yahudi itu. Dan memang persis ya itu. Ya, persis sekali itu ya. Dan masyarakat paham betul itu, Mas, paham betul. Dan tradisi adu domba itu kan tradisi Yahudi juga, Mas. Oh, bisa dielaborasi mungkin sedikit ya? Oke, politik Yahudi itu politik adu domba sejak Nabi Muhammad, Mas. Makanya ada muncul walan tardo angkal Yahud walan nasara hatta tabi amilatahum itu kan, Mas. Jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak akan rela kepada kalian kecuali kalian mengikuti kelompok mereka. Jadi fanatisme kelompok itu kan luar biasa Ba'alwi. Meskipun saya tidak mengatakan Ba'alwi itu Yahudi, tapi paling tidak ada orang mengatakan Ba'alwi itu Yahudi. Setidaknya dari haplogrupnya itu haplogrup Yahudi, katakan begitu. Tapi kan saya masih mengatakan Yahudi itu kan tidak dalam konteks negatif, Mas. Itu kan sebenarnya identitas kebangsaan saja, identitas kelompok saja, seperti orang Jawa, gen gitu ya. Identitas gen nggak apa-apa sebenarnya. Yang membuat asumsi Yahudi jelek itu kan Ba'alwi sendiri, Rizik Syihab, Mas. Dia itu kan kampanyenya Yahudi pesek, itu seolah-olah Yahudi itu negatif. Iya. Dulu itu juga Gus Dur itu disebut antek Yahudi kalau tidak salah ya. Artinya istilah Yahudi sebagai istilah negatif itu kan dari mereka sebenarnya, Mas. Iya. Mereka yang menanamkan itu ya. Kita tidak pernah memiliki persepsi Yahudi itu negatif. Iya. Mereka yang menanamkan itu. Nah, sekarang ternyata betul istilah Jawa itu, Mas, geting sumanding. Gimana itu ya? Benci itu akan membuat lebih dekat.
dari orang yang dibenci. Mereka membenci Yahudi sampai menyebut istilah Gus Dur anti Yahudi. Ternyata haplogrup G miliar katakan begitu. Tapi meskipun demikian Mas Rifki, kita tidak pernah mengasumsikan bahwa Yahudi itu negatif loh Mas. Yahudi tetap sebagai sebuah komunitas yang memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihargai nilai kemanusiaannya. Dalam sisi politik tentu berbeda sama saya. Politik Yahudi memang politik yang ada unsur tidak manusiawi terhadap Palestina. Tapi sebagai sebuah komunitas, mereka punya hak kemanusiaan. Paradigma negatif itu kan yang mereka yang menyebarkan itu dari dulu ya. Iya, bukan kita ya. Bukan kita. Sehingga kalau akhirnya mereka menyebarkan paradigma negatif tentang Yahudi, akhirnya mereka sekarang haplogrup Yahudi, ya itu peringatan dari Allah langsung itu Mas, bukan dari kita. Kan yang membuat itu bukan kita Mas. Iya. Yang membuat itu bukan kita, itu sudah desain Allah dalam fenomena tes DNA itu. Tapi sampai detik ini, ketika Gus Abbas menyebut bahwa haplogrup HBM itu adalah haplogrup Yahudi, sebagaimana beliau kutip dari hasil tes DNA mereka, itu bukan dalam konteks kebencian sebenarnya, tapi dalam konteks real DNA, bukan real kebencian, tapi real DNA, bukan real kebencian. Yang mengistilahkan Yahudi dalam konteks negatif, stereotip negatif itu kan mereka sebenarnya. Iya. Ya itu tadi apa namanya istilahnya apa, geting sumanding. Geting sumanding bahasa Jawanya Mas. Benci membuat jadi lebih dekat itu, begitu ya? Iya, benci itu membuat. Kalau ini dekat. Kasusnya di Klan Habib Alwi ini bukan membuat jadi lebih dekat, tetapi menjadi itu sendiri begitu. Kalau lebih dekat kan berarti bukan si objek begitu kan. Kalau ini dalam kasus ini ya subjek objeknya jadi satu orang gitu. Tapi yang perlu dipahami Mas, kita masih menganggap Habib itu min ummati Nabi Muhammad. Kita nggak boleh dalam kondisi apapun mereka sebagai bagian dari bangsa, sebagai bagian dari anak bangsa, mempunyai nilai kemanusiaan, itu harus betul-betul kita pegang teguh. Tapi bahwa mereka bukan cucu Nabi dari 3 kajian itu juga gak bisa ditolak. Realitas sejarah peradaban manusia terkait dengan tema Habaib Ba'alwi sekarang ini, Mas. Persoalan hubungan relasi antar manusia itu tetap harus kita jaga untuk saling mencintai, menyayangi. Tapi kan nggak apa-apa kan, Mas, kalau kita punya kesimpulan mereka bukan cucu Nabi. Wong yang mulia itu bukan cucunya, tapi iman dan ilmu dan takwanya kan, Mas. Iya. Okay. Meskipun sesama umat Islam, sama-sama umat Nabi Muhammad gitu. Meskipun begitu kan uhuwah Islamiyah itu tidak menghalangi untuk ditegakkannya keadilan dan kebenaran kan, Yai? Ya, betul Mas. Betul. Jadi karenanya kita membangun ukhuwah. Saya menerima tamu dari Habaib Ba'alwi, tapi kebenaran kan tetap harus disampaikan, Mas. Kebenaran, keadilan juga kan, ya. Maksudnya yang salah, yang benar begitu kan. Salah, benar. Itu kan tradisi Jawa, Mas. Beda tradisi yang selama ini ada di Ba'alwi, itu kan yang salah bisa menjadi benar kalau itu saudara. Misalnya cacian Bahar Smith pada Bang Haji Roma Irama itu kan salah, Mas. Tapi oleh Rizik Syihab tetap dibela. Tentang pernyataan yang mana, ya? Tentang pernyataan Roma Irama menceritakan secara publik tentang dia pernah terkait dengan privilege habaib yang pernah ditawarkan Roma Irama itu loh, Mas. Itu kan disampaikan oleh Roma Irama terakhir juga. Tapi kan mereka membela
Sama Robitoh ketika Guru Gembul menyampaikan tentang Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatos, Novel Al-Idrus, katakan begitu. Robitoh itu kan hanya merasa itu salah, tapi kan ada suasana ngelesnya. Tapi siapa? Kami kan sebagai organisasi hanya mengingatkan, tidak bisa berbuat apa-apa misalnya. Tapi kan Robitoh yang mengeluarkan sertifikat itu, konsekuensi dong, bertanggung jawab terhadap sertifikat yang dikeluarkan dong misalnya. Mengapa mereka nggak berani secara kenasaban, hubungan langsung itu tanggung jawab Bahar Smith kepada Allah, tapi dalam konteks catatan Robitoh kami cabut karena nggak sesuai dengan akhlak Nabi, kan tidak apa-apa. Mencabut sertifikat, bukan mencabut pengakuan nasab, kan tidak apa-apa sebenarnya, Mas. Itu sebuah peringatan misalnya. Mereka itu kalau mungkin itu kalau gimana ya? Mereka mencabut ID bukan Ba'alwi juga berani kok. Aidit ya. Kan? Meskipun keluarga Aidit mengatakan tetap ada hubungannya dengan Ba'alwi, tapi Robitoh kan nggak mengakui. Mereka hanya membedakan akhirannya T dan akhiran D gitu kan.